Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para kajian online yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga dengan kita diberi nikmat sehat dan umur panjang ini, kita bisa melaksanakan apa yang namanya ibadah-ibadah kita. Ketika kita di pagi hari, kita bersama-sama semua umat Islam dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian ketika di malam harinya kita sama-sama melaksanakan ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, insya Allah orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu mereka akan mendapatkan pengampunan, dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang sudah terlaksana tahun lalu. Maka dari itu yang namanya puasa Ramadan ini adalah untuk Allah. As-saumu li wa ajzi bihi. Puasa itu untukku wa ajzi bihi. Yang memberikan pahala itu adalah aku ini adalah aku Allah. Bahwasanya yang namanya niat itu harus kita tancapkan di dalam hati kita. Semua orang itu pasti mempunyai apa yang namanya niat masing-masing. Ketika orang itu mau berbuat apa, mau pergi kemana, pasti mempunyai niat. Nah, kalau kita itu ingin mendapatkan hasil yang maksimal, berarti niat kita itu harus maksimal. Kalau kita di sini puasa Ramadan, kita itu ingin mendapatkan apa yang namanya ridha Allah, kita nanti akan mendapatkan balasan-balasan yang terbaik. Itu berarti kita itu harus bisa meluruskan niat dulu. Kalau kita di sini sudah meluruskan niat, insya Allah kita nanti akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Begitupun orang-orang yang mencari ilmu di jalannya Allah, itu juga harus mempunyai apa yang namanya niat yang bagus dulu. Jangan sampai kita itu ketika kita mencari ilmu, ketika kita pergi kemana itu tanpa niat. Berarti kalau orang itu tanpa niat itu berarti sama saja seperti orang-orang yang majnun, seperti orang-orang yang tidak mempunyai akal. Berarti apa? Orang stres. Kalau orang stres, orang edan itu dia tuh nggak punya akal, tapi dia tuh nggak pernah sakit. Karena apa? Nggak pernah berpikir. Ya, makanya kita sebagai orang Islam itu kita dikaruniai oleh Allah itu pikiran yang sehat. Mari kita gunakan untuk berpikir. Kalau ada suatu perbuatan yang sekiranya itu kurang baik, itu mari kita ganti perbuatan kita itu menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sebagaimana niat kita. Niat kita itu mau sekolah itu ya, mari kita di sini luruskan niat kita untuk mencari ilmu. Kalau kita itu bekerja, ya mari kita luruskan niat kita untuk bekerja, mencari nafkah. Kemudian ketika kita di sini sudah mencari nafkah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nanti akan mendapatkan keberkahan, hidup yang berkah, hidup yang barokah. Kalau kita itu bekerja, itu mencari uang, kemudian kalau kita tidak mendapatkan uang, maka kita nanti akan
sakit hati, maka kita nanti akan ngersulo. Bekerja itu ibadah. Makanya kita di sini luruskan niat kita dulu untuk mencari ridhonya Allah. Dengan kita itu setelah mencari ridhonya Allah, insya Allah kita nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pada bab pertama itu menjelaskan niat yang ikhlas itu harus kita tancapkan di dalam hati kita. Nah, sebagaimana Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budu la mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, lurus dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi kita hidup di dunia ini itu supaya kita itu ikhlas untuk menyembah Allah, ya. Ketika kita di sini beribadah yang ikhlas. Ketika kita membantu orang yang ikhlas. Yang namanya ikhlas itu ya sulit sih sebenarnya. Ketika kita sebagai manusia, ilmu ikhlas itu sulit. Dan bagaimana? Ya kita di sini sebagai orang Islam itu kita harus belajar untuk ikhlas, membiasakan diri untuk ikhlas. Bagaimana ikhlas dalam beribadah, ya. Kemudian ketika kita itu melaksanakan sholat itu ya harus ikhlas. Karena kalau kita itu satu saja kita nggak melaksanakan sholat wajib dengan sengaja, maka kita itu nanti akan jauh dari rahmat Allah. Makanya dengan yang namanya sholat itu kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita melaksanakan suatu ya sholat yang benar. Jangan sampai kita itu asal-asalan dalam melaksanakan sholat, ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kita itu harus ikhlas, ya. Ikhlas dalam menjalankan apapun, dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Pada saat kita itu melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat fitrah, ya. Karena yang namanya agama Islam itu adalah agama yang lurus. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbalu minhu, maka orang yang mencari agama selain Islam tadi itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa an amiril mu'minin Abi Hadzin Ngumarin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdillah Uzain Riyahi ibnu Abdillah Qurti ibni Zarahib ibnu Adi ibnu Ka'b bin Lu'ayyi Ghalibil Quraisy Adawati radhiyallahu anhu ta'ala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sah atau tidak suatu amal tergantung pada niatnya, dan niat yang teranggap baik bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Maka siapa yang berhijrah atau mengungsi dari tempat A sampai tempat B niatnya karena Allah, pasti orang itu nanti akan mendapatkan hijrahnya Allah. Tapi kalau orang tadi itu niatnya untuk mencari dunia saja atau mencari wanita yang mau dinikahinya, maka orang itu hanya mendapatkan wanita yang mau dinikahinya, ya. Para kajian online yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita dalam berbuat apapun itu, kita harus meluruskan niat kita dulu. Hati kita itu harus kita tancapkan untuk mendapatkan apa yang kita niatkan, ya. Kalau kita di sini itu niat untuk beribadah dengan ikhlas, ya mari kita di sini beribadah dengan ikhlas. Kalau kita di sini menginfakkan harta benda kita itu dengan ikhlas, ya kita sebisa mungkin untuk menginfakkan harta benda kita itu yang dengan ikhlas juga, ya. Karena yang namanya manusia itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Kalau dia itu memberikan yang terbaik untuk dirinya, maka dirinya itu akan mendapatkan kebaikan pula. Yang namanya manusia itu kalau dia menanam pasti akan memanen. Sebagaimana
kalau kita di sini itu mempunyai niat yang baik, maka hasilnya pun juga akan baik pula. Tapi kalau niat kita itu udah nggak baik dulu, ya, maka kita itu nanti juga tidak akan mendapatkan kebaikan pula. Sebagaimana hadis ini, ya, orang itu nanti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat cari ilmu, dia nanti akan mendapatkan ilmu. Niat mencari ridho Allah, maka dia nanti akan mendapatkan ridho Allah. Tetapi kalau kita beribadah agar dilihat orang, agar orang itu melihat kita itu, wah, kita itu adalah orang-orang yang taat pada Allah, biar kita itu diomong sebagai orang yang baik, biar kita itu diomong sebagai orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ridhonya, maka kita nanti itu akan jauh dari ridho Allah. Ketika kita beribadah itu, ya, kita beribadah dengan ikhlas, gak usah mengharap perkataan orang, gak usah melihat orang itu dengan pandangan mata kita itu dengan pandangan yang tidak pas. Karena yang namanya orang itu pasti dia akan melihat dengan kacamata yang berbeda-beda. Yang penting hati kita itu kita tata dulu. Niat cari ilmu, ya kita harus menancapkan hati kita itu untuk mencari ilmu agamanya Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai niat cari ilmu, tapi ilmu yang kita dapatkan itu tidak bermanfaat karena salah niat. Niat cari ilmu, niatnya itu ingin mendapatkan wanita yang dinikahinya. Ya, kita semangat untuk mencari ilmu, biar apa? Dilihat oleh teman dekat kita. Wah, kayak si A, si B, dia itu orang kok pinter men, ya, dia itu kok sregep men. Kita nggak usah melihat seperti itu, tapi lihatlah karena mencari ridho Allah. Insya Allah dengan kita mencari ridho Allah, maka kita nanti akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya, sebagaimana famangka nanti hijratu ila dunya yusibu al-imra'atin yankihuha fa hijratu ila mahajaro ilai. Kalau kita itu hijrah kita dari rumah sampai sekolahan, dari rumah sampai ke tempat bekerja, kita itu ingin mencari selain ridho Allah, maka yang kita dapatkan itu adalah bukan ridhonya Allah, namun kekecewaan belaka. Jadi kita di sini itu nggak usah melihat apa yang namanya omongannya orang, ya, biar kita itu dianggap pandai, biar kita dianggap sergap, nggak usah kita lihat. Dan bagaimana? Yang penting kita mencari ridho Allah. Karena kalau kita mengharap ridhonya manusia, itu pasti akhirnya kita akan mendapatkan kekecewaan. Emang sih yang namanya manusia itu tidak hidup tanpa bantuan orang lain. Tetapi kita di sini itu kita harus menghormati dengan orang lain. Kita harus lapang dada dengan orang lain. Jangan sampai kita itu acuh tak acuh dengan orang lain. Jangan sampai kita di sini hidup tidak saling menghormati kepada orang lain. Yang namanya manusia itu termasuk makhluk sosial, termasuk makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Istilahnya itu adalah zoon politicon. Jadi kita di sini sebagai seorang yang beragama Islam, kalau kita berbuat apapun itu kita harus niatkan dalam diri kita dulu untuk mendapatkan ridho Allah. Para kajian online yang dirahmati oleh Allah, itu mungkin kajian pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.